Halo, jumpa lagi di channel Five and Chemistry. Video kali ini saya mau bahas beberapa soal sifat koligatif larutan, spesifiknya penurunan tekanan uap, materi kimia kelas 12 semester 1 ya. Soal-soal dari buku Erlangga yang terbaru tahun ajaran 2024-2025. Yuk, langsung aja saya mulai. Ini ada soal A itu yang PG ya, pilihan berganda ya. Jadi ada 2 PG, 2 esai. Jadi A1. Pada suhu 20 derajat Celcius, tekanan uap jenuh air murni sebesar 18 mm Hg. Seandainya mengikuti hukum Raoult, maka tekanan uap air jenuh dari larutan yang terbentuk dari 24 gram urea, mR ureanya 60, dalam 72 gram air pada suhu 20 derajat Celcius adalah berapa mmHg. Ini kalau kita bongkar data-data yang ada, kalau katanya ada tekanan uap jenuh air murni itu P0 ya, kayak ada pangkat 0 gini. Itu 18 mmHg. Yang ditanya itu P tekanannya untuk larutannya, P saja ya. Tapi ada data di sini, urea. Jelas kalau urea dalam air pasti ureanya zat terlarut ya. Terlarut. Molnya sama dengan, masih ingat ya, massa bagi mR 24/60, 0,4 mol. Lalu ada air, pasti pelarutnya. Cari molnya, sama caranya massa bagi mR. Ingat ya, hafal lah, H2O itu 18 ya, 4 mol. Nah, jadi kombinasi dari data-data ini dengan yang ditanya itu hubungannya yang mana? Saya sediakan di setiap soal itu, setiap slide ada rumus-rumus yang bisa dipakai. Jadi saya pakai yang ini. P sama dengan P0 kali expel. X itu fraksi mol pelarut. Expel ke sini. Mol pelarut dibagi mol pelarut tambah mol terlarut. Semuanya kan ada datanya, tinggal masukin kan. P0 18 mmHg dikali expel kan mana tadi expel ya, ini enpel mol pelarut air 4 dibagi mol pelarut tambah terlarut. Dah, berarti 18 kali 4 tambah 0,4, 4,4 ya, mm Hg. Inilah tekanan dari larutannya ya, 4,4. Opsi yang tepat yang B, bola. Nomor 2, ada suatu larutan, dalamnya ada 25 gram zat terlarut dalam 180 gram air. Ingat airnya pelarut ya. Pada suhu 100 derajat Celcius. Punya tekanan uap 740 mmHg. Jika diketahui tekanan uap air murni 760 mmHg, massa rumus zat terlarut tersebut berapa? Jadi ini dulu ya. Jadi ada pelarut air, cari aja langsung molnya. Mol sama dengan berarti 180 dibagi 18 ya, mR air 10 mol. Terlarutnya kan kita nggak tahu kan zatnya apa, mR-nya berapa yang dicari itu. Jadi anggap aja ini sama dengan X atau N, terserah lah, N mol. Lalu 740 itu tekanan uap dari larutannya, jadi P 740. Sedangkan air murni, tadi masih ingat ya, kalau ada murni itu P0 ya, kayak pangkat 0, 760 mmHg. Saya masih pakai rumus yang sama karena bisa kepakai untuk banyak ya, banyak tipe soal. Tinggal masukin aja P sama dengan P0 kali expel. Tahu P0 enpel dibagi enpel
tambah enter. Udah, tinggal masukin data-datanya. P-nya 740 larutannya ya. Sedangkan air murninya 760. Mol pelarutnya 10. 10 tambah ini N. Karena nanti di dalam N ini ada massa rumusnya ya, MR-nya. Udah, tinggal kita matematik aja, kali silang ya. Saya kalikan ini ke sini, ini ke sini. Berarti 7400 tambah 740N sama dengan 7600. Atau 740N sama dengan 7600 kurang 7400 ya. 200. Berarti N sama dengan 200 bagi 740. Oke, ini saya dapat 0,27 mol. Ini punya si terlarut ya. Kan ditanya mm-nya si terlarut. Nah, juga ada masanya. Masanya sama dengan 25 gram. Nah, jadi jelaskan dari mol gram pasti bisa dapat mr. Pasti orang ingatnya kan N sama dengan massa bagi mr. Berarti mr-nya massa bagi mol. Masanya 25 gram dibagi 0,27 mol. Ini saya dapat 92,5 gram per mol. Ya, sekitar 93. Tapi nggak ada jawaban yang tepat. Paling dekat ke sini. Ya, karena ini faktor pembulatan saya rasa ya. Nggak apa-apa ya, boleh dikoreksi lagi. Tapi saya yakin jawabannya sekitar itu juga ya, 96 atau makan turun ke 84. Oke. Ini bagian B, dia soalnya yang esai ya. Kita ke B1. Berapa mmHg tekanan uap larutan, jadi P ya. Sukrosa 2M, 2M kecil ini artinya 2 molal pada suhu 20 derajat Celcius. Tekanan uap air murni dikasih tahu 17,40 mmHg. MR airnya 18. Udah, saya masih pakai yang ini ya. Untuk nomor 1. Nah, jadi dikasih tahu tadi kan sukrosa larutan ya, bukan sukrosa doang ya. Larutan sukrosa 2M. 2M itu 2 molal. M kecil molal ya, M besar molar. Nah, kita paham dulu arti 2 molal ini apa. 2 molal ini artinya ada 2 mol zat terlarut dalam 1 kg pelarut. Oke, zat terlarutnya siapa? Ya pasti sukrosanya. Pelarutnya ya air. Nah, jadi komposisinya ini dulu dibongkar ya. Nah, jadi kita dapat mol sukrosa sama dengan 2 mol. Sedangkan mol untuk air kita masih dalam bentuk massa kan. 1 kg 1000 gram ya. Ingat, mol adalah massa per mr. 1000 bagi 18. 55,55 mol. Oh, masih ada tekanan uap air murni P0 sama dengan 17,40 mmHg. Tinggal masuk rumus P sama dengan P0 kali expel. Expel langsung aja bongkar. Npel bagi npel tambah enter. P yang dicari P0-nya 17,40. Mol pelarutnya air ya, 55,55 bagi pelarut tambah terlarutnya 2 mol. Udah, tinggal hitung. Saya dapat ini sebesar 16,8 mmHg lah tekanan larutan sukrosa 2M itu ya, 2 molal itu. Oke, terakhir nomor 2-nya.
Ada mannitol mengandung 18,04 gram. Ya, jadi larutan mannitol di dalamnya ada 18,04 gram mannitolnya dalam 100 gram air pada suhu 20 derajat Celcius. Tekanan uapnya 17,23. Jika tekanan uap jenuh air sebesar 17,54 mmHg, hitung massa rumus mannitol tersebut. Jadi kita nggak tahu tuh mannitol itu berapa mR-nya gitu lah ya. Kita bongkar dulu. 17,23 itu adalah P-nya, larutannya. 17,23 mmHg tekanan larutan. Sedangkan airnya, air murninya 17,54 mmHg. Kalau lupa, ingat aja konsepnya, penurunan tekanan uap. Jadi dari air murni itu turun, makanya air murninya harus lebih tinggi daripada larutan. Oke. Lalu kita punya air ya. Jadi molnya air, masih ingat ya, 100 per 18 mR-nya air, 5,55 mol. Nah, untuk zat terlarutnya si mannitolnya, anggap aja dulu N mol. Nanti di dalam N inilah dapat mR-nya kan. Udah, tinggal masukkan rumus. Saya pakai rumus ini lagi. P sama dengan P0 kali expel. Expel adalah mol per dibagi mol per tambah mol ter. Masukkan angka-angkanya. P-nya tadi yang larutan ya. Larutan itu 17,23. Pelarut murninya 17,54. Pelarutnya air 5,55. Ini 5,55 tambah. Nah, ini masih dalam N. Oke. Ya, variasi aja ya mengerjakannya ya. Ini bisa aja gini. Sama dengan 5,55 per 5,55 tambah N. 17,23 dibagi 17,54 saya dapat 0,982. 5,55 dibagi 5,55 tambah N. Kali silang ya, 0,982 dikali 5,55, 5,45 tambah 0,982 N sama dengan 5,55. Atau 0,982 N sama dengan 5,55 dikurang 5,45 itu 0,1. Dapatlah N-nya. Ini enter ya, si mannitolnya ya. Ini 0,1, sekitar 0,1, 0,10 sekian ya. Ada masanya dikasih tahu 18,04 gram. Jadi ada mol, ada massa, kita bisa dapat mR kan? mR sama dengan massa dibagi mol. Massanya 18,04 gram, molnya 0,1. Lagi-lagi nih pembulatan ya. Jadi 180,4 gram per mol. Oke, selesai ya pembahasan tentang sifat koligatif larutan, yaitu penurunan tekanan uap. Mudah-mudahan bisa dimengerti, bisa dipahami, bisa membantu buat kalian yang terutama sedang mempelajari materi ini. Maaf kalau ada kesalahan kekurangan ya, saya cuma niat bantu saja. Dan jangan lupa cek terus update terus video-video terbaru lainnya di channel Five and Chemistry ini. Sampai jumpa dan bye-bye.